Surah ke-47 yaitu surah Muhammad. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Alladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wasaddu, dan mereka menghalang-halangi orang lain, an sabilillah, dari jalan Allah, adalla a'malahum, ya, adalla a'malahum, ya, menghilangkan a'malahum, pahala amal baik mereka. Walladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan berbuat baik amal soleh, wa amanu, dan mereka beriman, bima nuzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa huwal haqqu, ia adalah benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Kaffara anhum, Allah mengampuni mereka, sayiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki keadaan ataupun urusan agama, urusan dunia dan agama mereka. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini ditujukan pada orang Mekah, sedangkan ayat kedua ditujukan pada para sahabat Ansor Madinah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, mengerjakan kebajikan, beriman kepada Muhammad. Itulah kebenaran dari Tuhan. Allah akan menghapus kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Zalika bi annal ladzina kafaru, yang sedemikian itu bahwasanya orang-orang yang kafir, ittaba'ul batil, mereka mengikuti setan, mengikuti yang batil. Wa annal ladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, ittaba'ul haqqa min rabbihim, mereka mengikuti kebenaran, yaitu Al-Qur'an dari Tuhan pencipta mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, demikianlah Allah membuat kepada manusia perumpamaan keadaan mereka. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka apabila kalian bertemu orang-orang kafir, fadur barriqab, maka pukullah, penggalah, riqab, batang leher mereka. Ini dalam perang, di medan perang ini, ya. Laqitum, di dalam medan perang. Hatta idza askhantumuhum, sehingga apabila askhantumuhum, kalian mengalahkan, menaklukkan mereka, fasyuddul wasaq, maka tawanlah dan ikatlah mereka dengan ikatan yang kuat. Fa imma mannan ba'du wa imma fidaan, maka bisa saja membebaskan mereka sesudah itu, dan bisa saja dengan tebusan. Hatta taldu'al harbu, sampai pasukan perang meletakkan auzaroha, senjata-senjatanya. Dzalik, ya, demikian itu. Walau yasha'ullah, yang sekiranya Allah mengendaki, lantasara minhum, tentu dia membinasakan dari mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, ya, akan tetapi dia Allah menguji sebagian kalian orang mukmin dengan sebagian yang lain, yaitu musuh. Walladzina qutilu fi sabilillah, dan orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, falan yudilla a'malahu, maka tidak dihilangkan, dihapus pahala baik mereka. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan mereka sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah mengendaki, niscaya dia membinasakan mereka, tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain dan orang-orang yang gugur di jalan Allah. Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Di sini menurut Qatadah, ayat ini diturunkan pada saat perang Uhud, saat Rasulullah berada di markas dan banyak pasukan dari kaum muslimin yang terluka dan gugur. Saat itu kaum musyrikin berseru keagungan bagi Hubal. Kaum muslimin menjawab, Allah maha tinggi dan maha mulia. Kaum musyrikin berseru lagi, kami memiliki Uzza dan kalian tidak memilikinya. Rasul bersabda, katakanlah pada mereka, Allah pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Sayahdihim wa yuslihu balahum, ya, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannah wa arrafaha lahum, dan dia memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya dengan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian dari musuh. Wa yusabbit aqdamahum, dan dia
Allah akan meneguhkan kaki kedudukan kalian. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, fata'san, maka kehancuran, kegagalan, lahum, bagi mereka, wa adalla a'malahum, dan dia menghapuskan amalahum, amal perbuatan atau amal-amal pahala mereka. Dzalika bi annahum karihu, demikian itu karena mereka membenci ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an, fa ahbatu amalahum, maka Allah menghapus amal pahala mereka. Afalam yasiru fil ardi, maka apakah tidak pernah mereka berjalan di muka bumi, fayang duru, sehingga mereka dapat memperhatikan kaifakana akibatul ladina min qablihim, bagaimana jadinya akibat kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Dammarallahu alaihim, Allah menghancurkan mereka atas diri mereka dan harta keluarga mereka. Walil kafirina amsaluha, dan bagi orang kafir kesudahan yang serupa seperti itu. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu, demikian itu karena sesungguhnya Allah pelindung orang-orang yang beriman, wa annal kafirina, dan sesungguhnya orang kafir itu la maula lahum, tidak ada pelindung dan penolong bagi mereka. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh jannatin, dalam surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya surga. Walladzina kafaru, dan orang yang kafir, yatamatta'una, mereka bersenang-senang di dunia, wa yakuluna, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, seperti makanan hewan ternak. Mereka makan seperti makannya hewan ternak. Wanar maswallahum, dan neraka adalah tempat tinggal bagi mereka. Wa ka'ayyin min qaryatin, dan berapa banyak dari penduduk satu negeri, hiya asyadu kuwatan, ya penduduk yang lebih kuat, min qaryatika, daripada penduduk negeri kamu Mekah, allati akhrajatka, yang telah mengusir engkau Muhammad, ahlaknahum, kami telah menghancurkan mereka, fala nasiralhum, maka mereka tidak ada penolong bagi mereka. Betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad, yang telah mengusirmu itu, kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Nah, di sini Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah yang ketika hendak berangkat ke Gua Sur, memandang ke arah Mekah dan berkata, engkau adalah negeri Allah yang sangat kucintai. Jika bukan karena pendudukmu engkau yang mengusirku, jika bukan karena pendudukmu yang mengusirku, aku pasti tak akan meninggalkanmu. Afaman kana ala bayinatin, maka apakah orang, nabi dan kaum mukmin, kana ala bayinatin, yang berpegang kepada bukti-bukti, keterangan dan bukti-bukti, min rabbi, dari Tuhannya, kaman zuyyina lahu su'u amali, seperti orang yang dihiasi perbuatan buruknya, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka yang menyembah berhala, mengikuti hawa nafsu. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan sifat surga yang dijanjikan al-muttaqun kepada orang bertakwa, fiha anharun, di dalamnya ada sungai, min ma'in ghairi asin, dari air yang tidak berubah bau dan rasa serta warna, wa anharun min labanin, dan sungai yang dari air susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya, wa anharun min khamrin, dan sungai-sungai dari arak tetapi tidak memabukkan, ya, khamrin ladzatin lisyaribin, yang lezat bagi peminumnya, wa anharun min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang murni, walahum fiha, dan bagi mereka di dalamnya min kullis samarat, dari setiap macam-macam buah-buahan, wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan dari Tuhan mereka, pencipta mereka. Kaman huwa khalidun, ya, adapun orang-orang yang kekal finnar, di dalam neraka, wasuku ma'an, dan mereka diberi minuman air, hamiman, yang sangat mendidih, faqatta'a am'a'ahum, maka terpotong-potong, am'a'ahum, usus-usus mereka. Wa minhum mayastami'u ilaik, dan di antara mereka ada orang munafik yang dia mendengarkan ilaik, kepadamu, dalam majelis, hatta idza kharaju, sehingga ketika mereka keluar, min indika, dari sisimu, qalu, mereka berkata, lil ladzina utul ilma, kepada orang yang mereka diberi ilmu, itu para ulama, para sahabat, madza qala anifan, apa yang Muhammad katakan tadi, ulaikal ladzina taba Allah, mereka itu adalah orang-orang yang
Allah telah mengunci ala qulubihim atas hati nurani mereka, wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Walladzina ihtadau zadahum huda, dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, zadahum huda, Allah menambah mereka petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Dia memberi ilham kepada mereka ketakutan kepada api neraka, ya, ketakwaan atau ketakutan mereka kepada api neraka. Fahal yang duruna illa, ya, fahal yang duruna illa, maka tidak mereka kaum kafir menunggu illa kecuali as-sa'ah, kecuali hari kiamat, anta'tiyahum baghtah, yang akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, maka sungguh telah datang tanda-tandanya pengutusan Muhammad. Fa'anna lahum, maka tidak ada gunanya bagi mereka idza ja'athum zikrahum, apabila kiamat datang kepada mereka kesadaran mereka. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wastaghfir lidzambik, maka mohonlah ampun atas dosamu. Wastaghfir lidzambik, mohonlah ampun atas dosamu. Walil mu'minin walil mu'minat, dan atas dosa kaum laki-laki mukmin yang beriman, dan wal mu'minat, dan atas dosa kaum perempuan yang beriman. Wallahu, dan Allah ya'lamu mutaqallabakum, dan Dia mengetahui tempat usaha kesibukan kalian di siang hari, wa maswakum, dan tempat tinggal kalian di dunia dan di akhirat. Ya. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya, hawa nafsunya? Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr, anggur yang tidak memabukkan dan lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan, ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum munafikin yang berkata ketika berkumpul beserta kaum mukminin, apakah yang dikatakan Nabi Muhammad tadi, gitu. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dieling-eling selawase murid.